Irwan Firastio, pendamping sosial PKH, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 2, pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, langkah 7, penutup. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita telah sampai pada langkah 7 ya. Ini langkah penutup. Pada sesi yang tadi Bapak Ibu telah mempelajari apa saja? Itu Pak, merencanakan anggaran, merencanakan pemasaran. Ya. Terus mengelola keuangan usaha. Terus menganalisa ide usaha. Untuk saat ini pada langkah 7 penutup kita akan mereview kembali apa yang telah dipelajari pada langkah-langkah sebelumnya. Mari kita lihat videonya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Bagaimana ibu-ibu hasil dari yang video telah ditonton? Kesimpulannya bahwa dalam memulai usaha itu harus apa, Bu? Direncanakan idenya, pengelolaan keuangannya, sama pemasarannya ya. Dari apa yang telah dilihat dari video tadi, bisa juga dilihat di brosur halaman 1 sampai nomor 7. Nah, ini ibu ya, bisa dilihat. Silakan. Jadi ini nanti bisa dipelajari di rumah. Jadi apa yang telah didapat pada modul ini lebih baik jika dipraktekkan di rumah ya Bapak Ibu. Jadi tidak cuma disampaikan saja tapi dipraktekkan. Jadi bagaimana cara usaha, mengelola keuangan dan mengelola pemasaran ya, seperti itu. Untuk yang berikutnya bisa dilihat pada buku pintar ya Bapak Ibu. Nanti buku pintarnya di bawah. Di bawah Pak. Oh ya, di bawah. Ini nanti buku pintarnya bisa dilihat pada halaman 33 dan 34. Jadi di sini nanti ada beberapa tugas, beberapa tugas yang bisa diisi di rumah ya Bu. Jadi rencana apa yang mungkin akan dilaksanakan untuk memulai usaha. Dan di sini disebutkan adakah hasil alam yang ada di lingkungan sekitar. Jadi terus keterampilan apa yang kita punyai. Nanti berlanjut sampai halaman 34. Nanti kita akan bahas pada sesi pertemuan yang berikutnya Bapak Ibu. Iya Pak. Jadi buku pintarnya nanti boleh dibawa pulang. Ya memang harus dibawa pulang Ibu ya. Jadi untuk belajar di rumah dan dipraktekkan di rumah. Ini yang berikutnya kita akan nonton video lagi Bu ya, Bapak Ibu. Nah ini video kesimpulan dari semua yang telah dipelajari pada modul 2 ya Bu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan
dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi apapun kebutuhan kita harus bisa mengelola keuangan ya Bu. Jadi kita harus bisa menyisihkan di awal untuk menabung. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan keuangan? Merencanakan keuangan bisa dengan 2 cara Bu ya. Dengan catatan kas harian untuk pendapatan yang tidak tetap ya Bapak Ibu, jadi menyesuaikan dengan kapasitas kebutuhan yang harus didahulukan. Terus yang kedua dengan sistem amplop. Jadi kita sudah menentukan anggaran di awal, mana yang harus ditabung, mana yang harus digunakan untuk bayar hutang, untuk kebutuhan anak dan yang lain-lain seperti itu. Jadi apapun yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dan kita tidak sampai kehabisan uang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya, untuk sesi kali ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi untuk sesi yang berikutnya ya Bapak Ibu. Ya. Mari kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.